Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bak malamnya, bak kesempatannya, ligetannya kita diskusikan tentang masalah menuntut ilmu. Ya, jadi yang jadi pertanyaan yang pertama, pekan ligetannya payah tak menuntut ilmu agama. Kenya mana? Kenya kan? Maka yang jadi pertanyaan karena yang paling penting ya. Yang paling penting harus kita jelaskan mbak urang mendu. Pekan katanya payah penting tak kita murno ilmu agama. Kira-kira pekan menurut doang gue. Menurut dong, karena memang ada dasar yang pertama hadis. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmunya merupakan suatu kewajiban bagi gedanya orang Islam yang agam maupun orang Islam yang ino. Pekan lagi ya. Bila kita juga lembah dalam Al-Quran, manusianya memang gelahir Allah Ta'ala dalam muka bumunya memang dalam keadaan fitrah. Mana fitrah tak suci. Suci pun tak bersih, hana dosa dan hana sabu-sabu. Bahkan gelih. Maka seiring dengan berkembangnya waktu, berkembangan zaman, lingkungan, nyok yang membuat manusia utuh. Maka untuk dapegilih kutonya butuhlah ilmu. Karena kotoran yang akan dapegilihnya bukanlah kotoran lagi najis, bisa dapegilih lagi, tapi kotoran ma'ani. Berarti keadaan jamunnya disebabkan manusia kepada kudo. Cara dapegilih maka kita payah naik ilmu agama. Ya, mantap. Yang menurut orang lagi man pengku ngurai. Pekan katanya payah wajib bukan penting tak murno ilmu agama. Ya, menurut Don. Jadi yang pertama ini tujuan dasar kita yang hidup dalam dunia yaitu ibadah. Untuk melaksanakan ibadah itu memerlukan ilmu. Itu yang sangat penting. Karena ibadah tanpa ilmu itu akan diterima oleh Allah Taala. Makanya penting tak kita tak tuntut ilmu ini. Yaitu ilmu agama. Karena sesuai menyata tuntut ilmu agama yang ibarat aku lapadi. Sehingga naling nageroi menancit ibarat dunia. Ketika kita tuntut ilmu akhirat, dunia itu geroi. Yang menurut dulu ya. Mantap. Berarti karena tujuan diciptakan manusia untuk beribadat, maka cara untuk ibadat kemarin payahana ilmu menyahana ilmu cara ibadah. Mantap. Menurut drone budaya yang barang gimana? Menyuka doan hadis kuno kali disebutkan di Habib Multaza. Ino tentang beramal praktek di lapangan untuk menghasilkan ilmu penting dan bahaya kali dijelaskan oleh Habib Azhari. Ino lu cerita pengalaman lu bacut kiban pentingnya ilmu. Seandainya lu tuh penting ilmu lagi awal-awal kalau menjadi ilmu, lu tutup ilmu lo. Nah, waktu ketika awal lu gehei le urang si patenya. Gehei le urang si lu mak tahu bukit. Jadi katanya le urang si balung. Ne pu cita-cita katanya. Lu pegah pada ketika ya. Cita-cita lu ingin lagi ayah. Kiban ayah orangnya lu lagi nya. Gehei le ayah lu. Wahai ne lu hana ingin dan hana je sebuah kebanggaan. Waktu ketika sebuah sasengah kata pegah sebuah istana dulu. Waktu ketika gata sukses sebuah singa, tapi kemewahan putra-putra yang jadi kemewahan kebanggaan dunia kepada lu. Karena yang lu harapkan. Tapi yang lu harapkan bagata waktu ketika lu meninggal sebuah singa, so semaya. Waktu ketika lu singa dalam kubur so kirim doa. Waktu ketika lu ada terbayang. Yang terbayang waktu ketika lu adalah ingin lagi kok, namoto nanyo. Sehingga waktu ketika kepegang lagi yang lu si lu ada bayang kenal lo. Meninggal urang si lu daerah luar bele 2007 urang menjak buat inan lu urang desa. Urang si kamu meninggal lu hana lu duduk ilmu pendidikan agama sehingga waktu ketika meninggal urang si lu kandung yang semaya, kandung yang bergafan dan lain-lain sebagainya. Maka harapan lu kepada adik-adik sebelum nasi menjadi bubur, sebelum terlambat tuntut ilmu pendidikan agama dari dia. Yang akan kekal sabi-sabi
akan kuo dan akan dikirim gulung si. Ya, berarti setelah tuntut ilmu agamanya salah sebuah jalan yang paling tepat untuk berbakti kepada orang tua. Yang mana kesimpulan je kan? Betul ya. Mantap dah menurut tu. Yang pulang? Kesimpulannya dari kemudian hebo. Oh, kesimpulan. Jadi saudara orang tuan mandung yang kena hanya pada gura-gura katanya kali ke pegahaba. Dia disimpulkan yang bahwa pentingnya katanya menuntut ilmu agama. Yang pertama karena perintah daripada Nabi sendiri juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikarenakan tujuan hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu tujuan diciptakan katanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Maka kibancara li katanya dan ibadah seandainya li katanya hana dan memiliki ilmu agama. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pentingnya dikitanya untuk menuntut ilmu agama karena dengan ilmu agamanya getanya mudah dekat dengan urung-urung yang getanya cintai, terutama kedua urung si getanya. Ya, mbak. Hanya untuk pertanyaan yang pertama, kemudian mencukup pertanyaan yang selanjutnya, pulang dah. Pulang. Yang kedua tantangan terbesar dalam Jabur, pemuda. Oh, ya. Jadi yang kedua pumentang tantangan yang akan didapatkan ketika kita udah menuntut ilmu ya kan? Saya murno ilmu agama. Ya, kira-kira menurut orang tantangan mentang yang akan dihadapi. Tantangan dalam menuntut ilmu agama nya sebahagian gile faktor ekonomi juga mempengaruhi tentang guru-guru yang menuntut ilmu. Karena apapun cerita tadi menyohana ekonomi nyan hati juga tertentu. Karena kehidupan kita juga kadang-kadang bergantung pada ekonomi. Belum kut kahana mewah tan kena mesti bro. Yang ada faktor faktor yang kedua tantangan adalah godaan. Pulang zaman-zamannya banteng le urung-urung yang kadang-kadang memiliki kesan bahwa urung-urung yang menimba ilmu pengetahuan di bidang agama khusus di hidayah dianggap macam primitif. Bahkan karena hanya mengikuti perkembangan zaman, hanya mengikuti tren masa kini. Yang tantangan. Jadi alam milenial ya. Maka untuk tak cegahnya, nyo perlu benar solusi-solusi, perlu benar nasihat-nasihat dari gure-gure, dari urun isi itu, supaya apa? Gedanya supaya baik supaya gedanya baik tergoda dengan hal-hal yang lainnya lupa. Ulang yang oleh HP. Ya betul ya. Kita berarti yang pertama yang jadi permasalahan adalah tantangan ekonomi katanya. Yang kedua adalah tantangan persepsi di tengah-tengah masyarakat, yaitu menyadak murno ilmu agama seakan-akan katanya anak masa depan gitu kan. Kurang menjamin kehidupan yang utuh. Yang menurut orang gurai ke bang, tantangan yang harus terhadap diri katanya ketika dia katanya tak menuntut ilmu agama. Menurut tuan sendiri, karena dasar-dasar lung jaga pertama. Jadi ketika lung truk lam daya, ngekun lia bang leti. Nyoro ke seandainya ke betul ni sakit, hana kau yang insyaallah ada daya. Sehingga lung tekad yakin tak dah. Pah 2 minggu lung di daya sakit. Sakit yang memang pakai tapi lung putun lung ibu hajat duit dalam milik. Karena ketika kena yang tak dalam milik yang ulai putai. Maka kena yang hajat sendiri dalam milik walaupun sakit-sakit tetap tak ibu. Ketikanya maka long putun wadayan long sakit 1 bulan setengah. Ketika karena long yakin yang bahawa wadah kepegah mia ke putun sakitnya akan kadu daya. Maka long putun hingga long long lah long daya.
Yang penting tat liganya adalah keyakinan. Keyakinan akan membawakan sukses bagi kita. Nya bagi lun nyan. Berarti dalam menuntut ilmu agamanya rasa-rasa keraguan. Supaya ada rasa-rasa keraguan. Karena menyadari tidak menuntut pasti naik timbulkan rasa ragu-ragu. Ketika timbulkan rasa ragu-ragunya, maka tabah rasa-rasa ragu beryakin. Mantap. Mbak Dro ni guru belahnan kiban putram tantangan yang paling laju dia tak merno ilmu agama. Ya. Tantangan menurut masa dan kondisi bagi orang tuan. Mungkin pada masa-masa lu dia tahun 2007, 2008 hingga tahun 2015. Tantangan pada ketikanya adalah faktor ekonomi ya dan macam-macam. Tapi menyulungkan pada masa jino, tantangan terbesar tanjung adalah tentang lingkungan. Sibuk generasi jino dengan game online dia kata. Dan cukup le dagalan pada ketika tanjung dajak buat seolah-olah jagonya anak masa depan. Ini ingin lu jelaskan bacut masa depan yang gimana yang dimasukkan di sini. Bagi lu tuan, dua macam masa depan. Masa depan yang bersifat di sementara, masa depan yang sifatnya kekal selama-lamanya. Contoh masa depan yang sifat di sementara. Lu wajar sebagai manusia biasa. Waktu ketika lu tuha sehingga guna rumah. Waktu ketika lu tuha sehingga guna Honda. Waktu ketika tuha lu sehingga guna kemewahan fasilitas sebagai undi. Wajar. Tapi ingat itu adalah masa depan sementara yang diimpikan oleh banyak orang di luar sana. Tapi sebuah masa depan yang kekal. Itulah akhirat. Yang dah cari jino, waktu kedua dah pakai, waktu yang kubur dah pakai, orang akhirat akan menjadi kita nyawa selamat. Maka untuk tergapai ada impian lagi. Pertama, kalian lingkungan. Karena faktor lingkungan cukup berat terlebih. Bila lingkungannya galak daripada ilmu pendidikan agama, mungkin uru-uru lingkungannya mudah untuk kalahkan. Tapi kalau seandainya dalam lingkungannya uru yang hana galak kepada ilmu pendidikan agama, malah dibenci. Maka sangat suka untuk tak damung, tak galak uru kepada ilmu pendidikan agama. Jadi faktor lingkungan memberi pengaruh dampak yang paling raya terhadap sebuah proses. Ini tanya tidak ada abu sedangkan lingkungan tanya lain putih lalu boleh tanya pun akan takut berpengaruh dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir, tempat. Benda penting untuk ilmu aja tempat yang paling cocok menyebab tanya jino dan untuk ilmu agamanya patut. Mereka menurut orang muda gimana? Patut tempat yang layak. Menurut lun yang berpengalaman mudik cuma yang karena pengalaman road tempat yang memang yang layak untuk kita menimba ilmu agama khusus ilmu agama yaitu daerah ataupun pesantren-pesantren yang rekomendasi daripada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan terbuat pemisahan lainnya karena letak kadang-kadang orang yang ingin mengenal agama tetapi salah jalan. Salah jalan kadang-kadang memahami dan mengenal agama dengan berguru kepada orang-orang yang keliru, menyimpang. Maka di sini menurut lun untuk tak pahami ilmu agama lebih baik daya. Berarti jalan alternatifnya ini masa daya mentang bisa dipercaya oleh masyarakat dan masih konsisten dengan ideologi dan pemahaman agama Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan yang lain kan dulu sesat tapi meragukan tentang konsistensi awalnya dalam masalah etika. Bisa macam pula kadang-kadang liberal, sekuler, kemudian Islam radikal, menyerudun lagi di daya. Menurut daya. Menurut daya gitu. Daya. Kebang gue. Menurut dong tempat bagi seorang ingin menuntut ilmu pendidikan agama. Nyo beda-beda. Udah enggak lagi dalam pesantren yang pengraya megah.
ya kan? Karena ulinan dia udah cara. Oleh yang ada ketika tahu omah dari pesantrennya. Lalu sifat ulun sederhana. Intinya punya bagi lu sajino menyutanyo di Aceh, tempat paling kuat tertuntut ilmu pendidikan agama adalah daerah. Ya. Di cedera-cedera Bandung, tempat yang paling kuat untuk kita dak murno ilmu agama adalah daya. Jadi bu adik-adik kamu Bandung yang mentang-mentang dalam wadah yang menuntut ilmu agama, daya adalah tempat yang paling kuat untuk yang murno ilmu agama. Nah, ban lagi yang mudah malam ya. Ya. Nanti Pak sempat tahu ke tak berempat lah insyaallah akan ada pembahasan yang lebih beres dah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.